Allah dan Rasulnya sering menggantikan iman kepada Allah dan akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut dan sebagainya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau yang ada maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, jadi yaumil min, karena Allah tentu maha memahami tentang karakter manusia. Karakter manusia itu dia termotivasi ketika ada hal-hal yang dijanjikan. Wal yaumil akhir itu adalah janji Allah tentang balasan-balasan yang baik ataupun yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Andai kata manusia tidak memiliki keimanan kepada hari akhir, hanya iman kepada Allah saja, dan ternyata ada manusia yang mampu hanya iman kepada Allah tanpa mengharapkan balasan hari akhir, ada juga. Tetapi sebagian besar dari kita itu adalah motifnya mengharapkan balasan dari Allah berupa yaumil akhir tadi, yaitu surga, atau karena takut kepada api neraka. Dengan demikian menjadikan manusia itu termotivasi untuk beramal. Ya, karena tanpa dasar beriman kepada hari akhir tidak ada tujuan yang jelas. Ya, tidak ada konsep tentang kehidupan yang pasti setelah kita di dunia. Seumpama kita nggak percaya kepada hari akhir, hanya iman kepada Allah, maka hidup ini menjadi tidak terarah dan membingungkan. Tapi begitu ada tempat yang kita yakini sebagai akhir daripada kehidupan kita, yaitu akhirat, maka kehidupan kita terprogram, ya, terarah bahwa nanti saya mati, saya masuk surga. Kalau tidak ada konsep keyakinan kepada hari akhir, maka tidak ada motivasi ke sana, dan kebingungan kita nanti setelah mati kemana kita. Itulah yang ada pada agama Hindu. Orang-orang Hindu itu mereka bingung setelah tentang konsep kematian itu, nggak punya konsep mereka. Mereka reinkarnasi setelah mati nanti ternyata tidak masuk nirwana, mereka apa nggak ngerti. Jadi konsep hari akhir mereka nggak punya. Konsep neraka nggak ada. Ya, yang ada adalah reinkarnasi. Jadi kehidupan yang menyeramkan karena begitu mati jadi anjing, jadi kuda dan sebagainya. Nggak jelas. Justru dengan konsep hari akhir itu kita memiliki tujuan. Jadi nanti setelah mati saya ke akhirat, insya Allah masuk surga, kan jelas ya. Jadi ada bayangan, tidak apa-apa dunia sekarang ini kita bercapek-capek berpayah-payah, nanti istirahatnya di akhirat, clear itu. Tapi andai kata nggak ada konsep hari akhir, inilah yang menjadikan kita bingung dalam beramal. Karena tidak semua kita itu bisa menggunakan dan memakai slogan-slogan yang digunakan Robiah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku beribadah karena takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Bingung kita kalau bisa kita jelas. Jadi masih belum nyampe kita nih. Rahmat sudah sampai tingkat apa itu nggak sampai. Sementara Rasulullah masih ngawarkan kepada sahabat ketika perang Badar. Ya, dijanjikan oleh Rasulullah bahwa nanti yang mati syahid masuk ke dalam surganya Allah dengan gambaran keindahan surga dan macam-macam itu. Sahabat ketika itu ada makan, ada 3 biji kurma, ya katakan ya Rasulullah, kayaknya kalau habisin kurma itu dulu kelamaan saya masuk surga itu. Dia langsung maju ke medan perang. Kenapa dia maju? Karena Rasulullah menggambarkan dia masuk surga. Artinya Rasulullah, tingkat Rasul yang paling bertakwa, itu menggambarkan memberikan balasan surga kepada para sahabat. Itu ya, itulah. Kalau nggak ada konsep akhirat, kita menjadi terlalu berat beragama. Kalau semua harus seperti Robiah Al-Adawiyah berat. Betul-betul karena itu berat. Artinya masih kadar-kadar seperti kita
konsep adanya makana yu'minu billahi tidak hanya billahi saja, tetapi wal yaumil akhir, ya, maka menjadi termotivasi untuk beramal. Karena rata-rata kalimat makana yu'minu billahi wal yaumil akhir setelah itu adalah perintah untuk beramal. Perintah untuk beramal. Ya. Ada motivasi untuk beramal. Artinya orang beramal itu supaya ikhlas karena Allah, dan Allah memberikan rahmat berupa hari akhir. Menjadi clear, menjadi jelas semuanya. Insya Allah itu. Ada tambah dari yang lain mungkin. Ada yang mungkin sudah sampai kepada ada mungkin itu Ustaz yang apa di dalam hadis tadi Nabi kan jelasin tanda-tandanya. Dulu kan belum ada gedung-gedung, ya, tapi beliau udah sudah bisa nyampe sampai ke visioner. Ya, namanya itu nubuah. Nubuah itu Allah yang memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang itu. Bukan hanya ini, sesungguhnya banyak nubuah bahwa nanti kata Rasulullah Syam itu ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Romawi pusat juga ditaklukkan. Gitu ya. Jadi Persia ditaklukkan, Syam itu daerah Yordania, Syria, Palestina ditaklukkan. Waktu itu Syam memang ditaklukkan oleh Romawi. Romawi pun nanti ditaklukkan kata Rasulullah SAW. Tapi yang Romawi ditaklukkan, Eropa ditaklukkan oleh Islam itu belum terjadi. Itu Rasul sampaikan di mana? Saat Rasul dikepung musuhnya. Madinah itu digerutuk oleh 10.000 pasukan sekutu. Di Madinah hanya ada 3.000 kaum muslimin. Itu kalau umpamanya masuk saja enggak, perang Khandaq itu enggak berhasil mencegah pasukan sekutu itu ya sudah bubar, dihabisin. Sampai yang kecil-kecil akan dihabisin oleh kafir Quraisy. Karena mereka berniat menghabisi semua yang hidup di Madinah. Itu pada posisi seperti itu Rasulullah menyampaikan berita. Ini sahabat kan sedang down semua. Karena udah dikepung, udah nggak ada pasokan makanan dari luar, mencekam, musim dingin yang paling puncak. Secara mental sahabat itu sampai tidak pernah terjadi dalam sejarah sholat zuhur asar digabung dengan maghrib. Tapi kejadian pada waktu itu saking mencekam. Zuhur asar itu dilaksanakan digabung dengan maghrib. Karena saking mencekam, gak berani beranjak. Musuh di hadapan kepung semua itu. Mencekam sekali. Kita kan belum pernah menghadapi serang di serbu gitu ya. Gak pernah ya tuh ya. Gak pernah menghadapi mencekam. Saya pernah. Jadi waktu saya sekolah SD itu tiba-tiba dari masih sekolahnya, tiba-tiba dari belakang sekolah itu orang berduyun-duyun bawa tombak macam-macam. Itu teriak-teriak semua orang. Ternyata mereka itu orang-orang itu untung satu rumah itu. Rumahnya dekatnya sekolahan itu. Wah, itu carok itu. Carok. Itu mencekam banget itu. Nah, posisi mencekam seperti itu, kondisi yang kaum muslim sedang down, sedang mereka sangat mencekam kondisi. Tiba-tiba Rasul mengatakan nanti kita akan mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia itu Iran. Yang waktu itu Persia itu kerajaan Persia, bukan Iran, tapi Iran. Persia itu daerah Irak dan Iran. Kemudian Syam itu Yordania, Palestina, Syria, itu dulu dikuasai Romawi. Karena itu Al-Quds ya, itu berada di tangan orang Romawi, Kristen yang megang. Kaisar Romawi yang menguasai Al-Quds, Palestina itu, Masjidil Aqsa itu. Kemudian Romawi kata Rasulullah, ya, Eropa, Konstantinopel. Akhirnya terjadi semua dan Persia dikuasai oleh Islam di masa Umar bin Khattab. Syam juga dikuasai oleh Umar bin Khattab, yaitu kemudian kunci Palestina itu diserahkan langsung oleh bukan Kaisar Romawi, tapi pimpinan Romawi yang ada di Syam
menyerahkan kuncinya secara langsung kepada Umar Khattab, sehingga sejak itu Palestina itu disebut tanah wakaf umat Islam. Dan itu disampaikan nubuah tadi, pengabaran dari Rasul tentang masa depan. Jadi tadi memang Rasul menyampaikan nanti akan berlomba-lomba yang kejadiannya waktu itu. Ya taqawwaluna fil bunyan, bertinggi-tinggian gedung dalam bangunan. Tapi gedungnya udah ini belum, nih masih lantai 3. Saudi sekarang yang ini Ustaz. Ya Saudi juga. Iya, yang Nah, kenapa mereka dulunya penduduk yang miskin, bertelanjang dada, nggak pakai sepatu, gembalakan kambing? Ya karena minyaknya belum ditemukan. Minyak ditemukan di Timur Tengah mulai tahun berapa itu? Di Uni Emirat itu sejak tahun berapa itu? Sejak awal 1900. awal ya setelah Perang Dunia Kedua lah itu. Perang Dunia I. Hah? Sebelum Perang Dunia I. Sebelum Perang Dunia I ya. Tapi waktu itu kan masih dijajah. Jadi gini, Timur Tengah itu tahun 1916 itu ada Perdana Menteri Inggris dan Sykes-Picot itu, perjanjian Sykes-Picot itu membagi mengkapling-kapling bagian Timur Tengah yang waktu itu masih di Kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani kan disebut dengan Ottoman. Orang yang Ottoman, orang yang sudah tua sepuh ya sakit-sakitan gitu. Karena memang dari dalam sudah banyak persoalan kekhalifahan itu. Di tahun 1916 itu Prancis dan Inggris secara sepihak mengkapling-kapling Timur Tengah. Jadi ada Prancis dapat mana, Inggris, Mesir, Palestina itu Inggris semua. Lalu 1917 ada deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini karena Menteri Luar Negeri Inggris, siapa yang namanya Thomas Balfour itu mendorong orang-orang Yahudi yang ada di Eropa meminta kepada pemerintah Inggris agar diberikan tanah agar mereka keluar dari Eropa. Kenapa orang-orang Eropa, bangsa Eropa itu menginginkan Yahudi keluar? Karena Yahudi ini bisa mampu berasimilasi, bergaul tanpa melakukan kerusakan, gitu ya, dengan orang-orang Eropa. Sehingga orang Eropa itu tidak suka, sehingga mereka mendorong untuk mereka keluar dari Eropa. Lalu Balfour ini mendorong orang Yahudi yang kaya, siapa namanya dia? Siapa itu? Rothschild. Keluarga Rothschild. Ini Rothschild ini kan sekarang menjadi masih ada banknya. Pencetus bank ya. Orang Yahudi. Pemuka orang kaya yang di Inggris supaya minta kepada pemerintah Inggris diberikan tanah untuk orang Yahudi itu kembali. Lalu pemerintah Inggris menawarkan 4 negara untuk tempat kembalinya orang Yahudi: Argentina, Uganda, Mozambik, dan Palestina. Nah, si Rothschild ini kemudian menyampaikan Palestina saja, karena ada justifikasi keagamaan, karena di sana ada Haikal Sulaiman, mereka ya, ada tembok ratapan dan sebagainya. Maka secara sepihak juga Inggris menyerahkan menjadikan Palestina itu tempat orang-orang Yahudi kembali. Tahun 1933 setelah Holocaust di Jerman, Nazi membunuh 1,5 juta orang Yahudi, itu menjadi puncak gelombang kembalinya orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Kemudian tahun 48, ya ketika tahun 33 terjadi gelombang-gelombang ini sudah mulai konflik. Karena konflik terus, akhirnya PBB memutuskan membagi Palestina jadi 3 wilayah. Satu didiami oleh bangsa Israel, kedua itu adalah tanah bersama karena di situ ada situs 3 agama, dan satu bagian untuk wilayah Palestina, bangsa Palestina. Terus berdulu datang ini, ya udah orang Yahudi datang semua, terus mereka membuat koloni-koloni sampai akhirnya wilayah yang semestinya dimiliki oleh Palestina dicaplok juga, sekarang tinggal 18%. Resolusi PBB itu tidak diindahkan, dan demikianlah karakter orang Yahudi dalam Al-Quran.
resolusi yang dibagi tiga itu sudah nggak bisa dianggap, walaupun juga dikuasai oleh mereka. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan dalam kekuasaan umat Islam, yang ngatur daerah itu orang tentara Israel sekarang. Ya, jika terjadi terus bentrok di umat Islam, ibadah dialami tidak terjadi bentrok itu. Tinggal 18%. Kemudian Perdana Menteri yang akan mengganti ini punya pikiran bangsa Palestina harus dinyatakan, harus diusir. Lebih jahat. Siapa namanya itu? Baru. Yang baru. Jadi pikirannya itu. Jadi lebih jahat dari yang Perdana Menteri sekarang. Yang membangun Israel Raya dengan tokohnya Theodor Herzl, ya, yang pernah meminta kepada Sultan Abdul Hamid II agar diberikan tanah di Palestina. Jadi Zionisme Israel. Nah, karena itulah ada yang mengatakan bahwa Perdana Menteri sekarang siapa? Benjamin Netanyahu, kemudian Ehud Barak, kemudian siapa sebelumnya itu, kata dia mereka itu bukan orang-orang Yahudi yang taat, ya. Bukan Yahudi yang pegang teguh agama Yahudinya, bukan Yahudi yang spiritualis, tapi mereka itu adalah Zionis yang agamanya sesungguhnya adalah materi dan ekonomi. Jadi ada Zionisme di situ. Ya, kira-kira itu yang kita bicarakan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke